Untuk menunjang performa seksual di atas ranjang, nggak sedikit pria yang mengandalkan manfaat bahan-bahan alami hingga obat-obatan tertentu sebagai obat kuat. Tapi kalau obat kuat untuk wanita, udah pada tahu belum nih? Nah, kira-kira apa aja ya bahan-bahan yang tergolong sebagai obat kuat wanita? Terus emangnya wanita perlu ya mengonsumsi obat kayak gini? Buat apa sih sebenarnya konsumsi obat ini? Penasaran kan? Oke, tenang dulu ya, duduk rileks, keep an open mind, dan tonton video ini sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo, saya Dr. Sheni dari Alo Dokter. Buat Alo viewers nih, khususnya yang wanita, pernah nggak sih kepikiran minum obat kuat untuk meningkatkan dan memuaskan hasrat seksual? Atau justru nggak tahu sama sekali kalau ternyata sebenarnya ada loh obat kuat untuk wanita? Nah, untuk mengawali informasi kali ini, saya mau kasih tahu dulu nih, ada beberapa bahan alami yang bisa menjadi obat kuat untuk wanita. Tapi saya ingatkan ya, karena efektivitas maupun keamanan obat kuat alami ini masih terus diteliti, jadi kamu tetap dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mencobanya agar lebih aman dan juga efektif, oke? So, obat kuat alami yang pertama adalah ginseng. Aliran darah yang tidak lancar di organ intim bisa menurunkan sensitivitas wanita dalam menerima rangsangan seksual. Nah, ginseng diyakini mampu melebarkan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi darah termasuk di organ intim. Kedua, fenugreek. Tanaman yang satu ini mungkin lebih banyak dikenal manfaatnya untuk meningkatkan produksi ASI ya. Tapi ternyata fenugreek juga punya manfaat sebagai obat kuat wanita loh. Jadi, menurut penelitian, fenugreek mengandung senyawa yang dapat menghasilkan hormon seks, yaitu estrogen dan testosteron. Next, yang ketiga adalah saffron. Rempah berbentuk benang halus dan tipis berwarna merah yang berasal dari bunga Crocus sativus ini juga bisa menjadi obat kuat wanita. Manfaat ini sudah dibuktikan melalui penelitian yang menyatakan bahwa konsumsi saffron sebanyak 15 mg selama 16 minggu mampu meningkatkan gairah produksi cairan pelumas vagina dan kepuasan seksual pada wanita. Yang keempat, ginkgo biloba. Tanaman yang satu ini diketahui dapat melancarkan aliran darah termasuk ke organ intim. Selain itu, ginkgo biloba juga bisa meningkatkan relaksasi otot polos. Jadi, respon tubuh wanita saat mendapatkan rangsangan seksual pun akan meningkat. Yang kelima, horny goatweed atau rumput tanduk kambing. Tanaman herbal yang berasal dari spesies Epimedium gradiflorum ini sudah lama digunakan sebagai obat kuat dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kandungan fitoestrogen dalam horny goatweed diyakini bisa meningkatkan jumlah hormon estrogen, sehingga membuatnya berkhasiat sebagai obat kuat wanita. Lalu yang keenam, damiana. Tanaman herbal ini diketahui bisa meningkatkan kadar testosteron yang bermanfaat untuk meningkatkan gairah seksual wanita. Ayo, masih fokus kan? Kita masuk ke obat kuat yang ketujuh alias yang terakhir, yaitu maka. Maka merupakan tanaman asal Peru yang bagian akarnya diyakini bersifat afrodisiak atau mampu mengatasi masalah seksual. Nah, itu dia ketujuh obat kuat alami untuk wanita. Gimana? Ada yang udah pernah kamu coba belum? Sebenarnya sih selain yang alami ada juga nih pilihan obat-obatan medis yang bisa menjadi obat kuat wanita. Tapi tentunya obat ini baru bisa kamu dapatkan setelah berkonsultasi dan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter. Dan yang pertama adalah ospemifen. Obat ini dapat diresepkan oleh dokter untuk mengatasi nyeri saat penetrasi akibat vagina yang kering. Kondisi ini biasanya bisa menurunkan gairah seksual wanita. Jadi cara kerja obatnya tuh menirukan kerja hormon estrogen yang bisa meningkatkan produksi cairan pelumas vagina. Yang kedua, flibanserin. Obat ini cocok digunakan untuk wanita yang memiliki hypoactive sexual desire disorder atau HSDD atau libido seksual yang rendah. Nah, obat kuat ini tersedia dalam bentuk tablet dan cukup efektif untuk mengatasi keluhan disfungsi seksual. Tapi, kalau gairah seksual tidak kunjung membaik setelah 8 minggu, segera hentikan konsumsi flibanserin dan periksa ke dokter aja ya. Last but not least, bremelanotide. Fungsinya sama nih, sama flibanserin. Bedanya cara pemberiannya aja. Obat ini biasanya diberikan dengan cara disuntikan ke bawah kulit di area perut atau paha bagian depan, setidaknya 45 menit sebelum berhubungan seksual. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan, ada banyak loh pilihan obat kuat untuk wanita.
Tapi biar kamu nggak bingung dan juga tetap aman, saya saranin buat konsultasi dulu ke dokter sebelum mengonsumsi obat kuat jenis apapun ya. Kalau belum sempat ketemu dokter secara langsung, coba konsultasi online aja dulu, misalnya lewat chat di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini tuh kamu bisa tanya-tanya sepuasnya masalah kesehatan apapun, termasuk keluhan seksual kamu. Nggak perlu khawatir tentang kerahasiaannya, karena chat kamu cuma bisa dibaca sama kamu dan dokternya aja. Apa? Belum punya aplikasinya? Mending download deh aplikasi Alo Dokter di Google Play atau di App Store setelah selesai nonton video ini ya. Oke, sebelum saya tutup video kali ini, saya mau kasih tahu juga kalau sebenarnya nggak perlu loh kamu tuh langsung buru-buru konsumsi obat kuat. Apalagi kalau kamu cuma pengen minum obat kuat gara-gara kata orang doang. Karena selain belum tentu kamu perlukan, kamu juga perlu tahu kalau sebenarnya wajar kok untuk nggak selalu punya gairah seksual yang tinggi. Dan nggak harus juga loh. Pada dasarnya penurunan gairah seksual itu wajar terjadi karena emang gairah seksual tuh berfluktuasi. Sometimes bisa aja kamu nggak bergairah, misalnya kalau kamu lagi stres sama kerjaan, kecapean, terus sering bergadang, atau mungkin karena lagi ada hal yang bikin kamu kesel sama suami. Nah, mungkin kesannya sepele ya hal-hal ini, tapi ternyata bisa juga loh mempengaruhi gairah seksual kamu. Jadi coba dulu deh kamu perbaiki pola hidup kamu. Sesimpel menjaga pola hidup sehat kayak dengan rutin berolahraga, makan makanan bergizi, gak kebanyakan begadang, mengelola stres dengan lebih baik dan berhenti merokok maupun minum minuman beralkohol juga udah sangat ngebantu banget kok buat kamu menjaga performa dan stamina seksual kamu. Dengan hidup yang lebih sehat, keseimbangan hormon seks dalam tubuh kamu pun bisa lebih terjaga. Kalau lagi ada masalah sama pasangan, juga coba kelari dulu deh masalah itu. Jangan lupa juga untuk jaga komunikasi yang baik dengan pasangan kamu ya. Dengan begitu, suasana hati kamu dan pasangan bisa selalu terjaga dengan baik dan hubungan seks pun bisa makin nyaman dan lebih membara. Soalnya mau pakai obat kuat model apapun juga, kalau kualitas hubungan termasuk komunikasi dengan pasangan nggak dijaga, ya sama aja bohong. Oke deh, segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga Alo viewers bisa mendapatkan informasi baru dari video ini. Kamu bisa nih nonton video ini bareng pasanganmu. Ya hitung-hitung bisalah buat mancing kamu untuk ngobrol ke pasangan soal keluhan seksual yang kamu rasakan juga kan? Karena mungkin nggak gampang nih buat memulai atau mengungkapkan keluhan ini. Benar? Terus kalau kamu kepikiran topik menarik lain yang mau dibahas sama dokternya Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Biar bisa selalu update sama informasi kesehatan terbaru, yuk subscribe channel YouTube Alo Dokter. Harmonis selalu ya buat kamu dan pasangan. Dan jangan lupa untuk hidup sehat bersama Alo Dokter.